Pernahkah Anda mengalami satu potongan lagu yang terus berputar di kepala, bahkan saat Anda sudah beralih ke aktivitas lain, atau adegan film yang berhenti tepat di momen paling menegangkan, hingga rasanya dada ikut menggantung? Fenomena sederhana ini begitu universal, nyaris semua orang pernah merasakannya. Dan anehnya, semakin kita ingin melupakannya, semakin kuat ia menempel di pikiran. Sensasi itu bukan sekadar ingatan biasa, melainkan seperti rasa gatal di dalam kepala, tidak terlihat, namun sangat nyata, ada tarikan halus yang membuat pikiran terus kembali ke satu titik yang belum tuntas, seolah otak menolak untuk benar-benar berpindah sebelum urusan itu dibereskan. Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam, mengapa kegagalan kecil, janji yang tertunda, atau percakapan yang tak pernah selesai justru lebih melekat dibandingkan puluhan keberhasilan yang sudah kita raih? Mengapa pikiran tampak lebih setia pada luka yang belum sembuh dibandingkan kemenangan yang sudah lewat? Dalam dunia psikologi, rasa menggantung ini memiliki nama, sebuah istilah ilmiah yang menjelaskan mengapa otak kita seakan anti dengan ketidaktuntasan. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect, sebuah kunci untuk memahami cara otak mengikat perhatian dan memori. Ini bukan soal sifat kepo, bukan pula sekadar pelupa, melainkan mekanisme biologis yang tertanam sejak ribuan tahun lalu. Otak manusia berevolusi untuk memberi prioritas pada hal yang belum selesai, karena pada masa lalu, ketidaktuntasan bisa berarti ancaman nyata bagi kelangsungan hidup. Di video ini, kita akan membedahnya secara menyeluruh, dari kisah penemuannya yang sederhana namun jenius, hingga apa yang sebenarnya terjadi pada neuron dan zat kimia otak, bahkan bagaimana prinsip ini dimanfaatkan dalam NLP dan hipnosis untuk memengaruhi fokus serta perilaku. Channel Gelombang Otak hadir untuk membantu Anda membaca sinyal pikiran sendiri, memahami ritme mental yang sering bekerja di balik layar kesadaran, agar Anda tidak lagi ditarik oleh impuls yang tak dipahami, melainkan mampu mengarahkan pikiran dengan sadar dan tenang. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, bayangkan Anda diajak masuk ke sebuah mesin waktu, mundur hampir 1 abad ke belakang, menuju sebuah kafe di Eropa tahun 1920, tempat sebuah pengamatan sederhana mengubah cara dunia memahami ingatan manusia. Bayangkan suasana sebuah kafe Eropa pada awal abad ke-20, asap rokok tipis menggantung di udara, denting cangkir kopi bersahutan, dan percakapan intelektual mengalir di setiap meja. Tempat ini bukan sekadar ruang makan, melainkan laboratorium sosial tempat ide-ide besar sering lahir tanpa disengaja. Di tengah keramaian itu hadir seorang perempuan muda dengan rasa ingin tahu yang tajam. Namanya Bluma Zeigarnik, psikolog asal Rusia yang kala itu belajar di Berlin di bawah bimbingan Kurt Lewin, salah satu tokoh besar psikologi Gestalt, lingkungan yang subur bagi pertanyaan radikal tentang cara kerja pikiran. Suatu hari, perhatian Bluma tertuju pada pelayan kafe yang bergerak cepat dari meja ke meja tanpa kertas, tanpa pena, namun mampu mengingat pesanan rumit dari banyak pelanggan sekaligus, seolah otaknya memiliki daftar tak terlihat yang terus aktif. Hal menarik terjadi setelah pelanggan membayar dan urusan dianggap selesai. Ketika Bluma bertanya ulang tentang detail pesanan tadi, sang pelayan justru tampak kebingungan. Informasi yang sebelumnya begitu jelas, lenyap seketika, seakan dipadamkan dari kesadaran. Momen kecil ini memicu pertanyaan besar. Bluma menduga bahwa ingatan bukan sekadar soal kecerdasan atau latihan, melainkan dipertahankan oleh sesuatu yang ia sebut sebagai ketegangan kognitif, sebuah tekanan mental yang muncul selama tugas belum diselesaikan. Untuk mengujinya, Bluma membawa hipotesis ini ke laboratorium. Para partisipan diminta mengerjakan berbagai tugas sederhana seperti puzzle dan permainan logika. Sebagian diizinkan menyelesaikannya, sementara sebagian lain sengaja dihentikan di tengah jalan. Hasilnya mengejutkan. Peserta yang diinterupsi mampu mengingat detail tugas dengan akurasi jauh lebih tinggi, bahkan mendekati 2 kali lipat dibanding mereka yang menyelesaikan tugas sampai akhir, seolah otak menolak melepas sesuatu yang belum diberi tanda selesai.
Dari sinilah kesimpulan penting lahir. Bagi otak manusia, pekerjaan yang belum tuntas adalah file yang masih terbuka. Ia akan disimpan di bagian depan kesadaran, sementara yang sudah selesai segera diarsipkan atau bahkan dihapus demi memberi ruang bagi hal lain yang dianggap lebih mendesak. Sekarang kita masuk ke inti mesin biologisnya, meninggalkan kisah kafe dan beralih ke dalam tengkorak manusia, tempat miliaran neuron saling berkomunikasi melalui sinyal listrik dan kimia. Disinilah Zeigarnik Effect bekerja secara nyata, bukan sebagai konsep abstrak, melainkan proses fisik yang dapat dilacak. Di pusat cerita ini ada working memory, memori kerja yang berfungsi seperti RAM pada komputer, kapasitasnya kecil, rapuh, dan sangat selektif. Ia hanya mampu menahan beberapa informasi aktif sekaligus, sehingga otak harus menentukan mana yang layak dipertahankan dan mana yang boleh dilepas. Peran besar dimainkan oleh prefrontal cortex, area eksekutif yang mengatur fokus, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Ketika sebuah tugas belum selesai, area ini terus menahan representasi tugas tersebut agar tetap aktif, ibarat manajer yang belum mau pulang karena laporan belum ditandatangani. Sementara itu hipokampus bekerja di balik layar. Bagian otak ini bertugas menguatkan memori melalui proses pengulangan sinyal. Selama tugas belum ditutup, hipokampus terus melakukan rehearsal, memperkuat jejak ingatan agar tidak menghilang dari kesadaran. Masuklah dopamin ke dalam permainan. Zat kimia yang sering dikaitkan dengan rasa senang dan motivasi, otak menunda pelepasan dopamin penuh sampai tugas benar-benar selesai. Penundaan inilah yang menciptakan rasa tidak nyaman halus namun konsisten, mendorong kita untuk mencari penyelesaian. Jika ditarik ke perspektif evolusi, mekanisme ini sangat masuk akal. Bagi manusia purba, perburuan yang belum selesai, atau ancaman yang belum teratasi tidak boleh dilupakan, otak yang mampu mempertahankan perhatian, padahal belum tuntas memiliki peluang hidup lebih tinggi. Ada pula aspek efisiensi energi. Otak adalah organ yang rakus glukosa, sehingga ia cenderung membuang informasi yang sudah tidak relevan. Ketika sebuah tugas dinyatakan selesai, sistem saraf segera mengurangi aktivitas terkait untuk menghemat sumber daya. Singkatnya, otak tidak menyukai loop terbuka karena mahal secara biologis. Ia akan terus mengirim sinyal pengingat, gangguan kecil, bahkan rasa gelisah, sampai lingkaran itu ditutup atau setidaknya diberi tanda aman, dan di titik inilah Zeigarnik Effect menjadi kekuatan yang sulit diabaikan. Di titik ini, kita beralih dari kekaguman ilmiah menuju konsekuensi yang lebih sunyi, ketika mekanisme bertahan hidup yang dulu menyelamatkan manusia justru berubah menjadi sumber tekanan di dunia modern yang penuh tuntutan dan distraksi tanpa henti. Ketika terlalu banyak urusan tertunda menumpuk, Zeigarnik Effect berkelindan dengan kecemasan, otak terus mengirim sinyal waspada, seolah ada bahaya yang belum dibereskan. Hasilnya adalah kegelisahan samar yang menetap meski tubuh sedang tidak menghadapi ancaman nyata. Fenomena ini menjelaskan mengapa pikiran tentang pekerjaan sering muncul tepat saat kepala menyentuh bantal. Di malam hari, ketika rangsangan luar mereda, otak mengambil kesempatan untuk mengejar penutupan, memunculkan intrusive thoughts yang mengganggu tidur. Disinilah konsep mental load berperan. Beban kognitif tak kasat mata dari daftar tugas yang belum selesai menguras energi psikis, membuat seseorang cepat lelah, mudah tersinggung, dan rentan burnout, meski secara fisik terlihat tidak melakukan banyak hal. Psikologi mengenal Ovsiankina Effect, dorongan kuat untuk kembali ke aktivitas yang terinterupsi, kadang tanpa alasan rasional. Seseorang bisa tiba-tiba membuka kembali email lama atau memeriksa pesan usang, bukan karena penting, tetapi karena otak menuntut kelanjutan. Saat terlalu banyak loop terbuka berjalan bersamaan, fokus dan kapasitas berpikir menurun drastis. Upaya multitasking justru membuat kinerja kognitif merosot karena working memory dipenuhi urusan yang saling berebut perhatian. Dalam konteks tertentu, ketidakmampuan merasakan tuntas ini berkaitan dengan pola obsesif. Pada spektrum gangguan seperti OCD, pikiran terus mencari rasa pas dan aman yang tak kunjung tercapai, sehingga perilaku pengulangan menjadi jalan pintas sementara. Kesadaran menjadi kunci penting.
Memahami kapan Zeigarnik Effect membantu dan kapan ia mulai merusak ketenangan batin, karena tidak semua hal harus diselesaikan sekarang, namun semua loop yang dibiarkan tanpa kendali akan menuntut harga emosional. Teori ini menjadi jauh lebih terasa ketika kita membawanya ke ranah perasaan, khususnya dalam hubungan asmara, mengapa justru orang yang pergi tanpa penjelasan sering menetap paling lama di ingatan, jauh melampaui mereka yang berpisah secara baik-baik. Fenomena ghosting adalah contoh sempurna. Ditinggal tanpa alasan menciptakan kekosongan informasi, otak tidak mendapatkan penutup cerita, sehingga hubungan itu dikategorikan sebagai urusan yang belum selesai, dan secara otomatis, disimpan di pusat perhatian mental. Tanpa disadari, pikiran memperlakukan hubungan gantung seperti tugas tertunda. Ia terus bertanya, mencari celah, dan menuntut kejelasan, bukan karena cinta semata, melainkan karena sistem kognitif kita alergi terhadap ketidakpastian. Inilah awal dari rumination, kebiasaan memutar ulang percakapan lama, membaca ulang pesan, dan membayangkan skenario alternatif. Otak berharap suatu detail kecil bisa menutup loop yang terbuka dan mengakhiri rasa tidak nyaman itu. Hubungan yang berakhir dengan penjelasan tegas, meski menyakitkan, justru lebih mudah dilupakan karena memori mendapat tanda selesai. Sebaliknya, hubungan yang menggantung menahan atensi lebih lama karena rasa penasaran bertindak sebagai jangkar emosi. Masalahnya diperparah oleh kebiasaan memantau media sosial. Setiap unggahan baru dari orang yang menghilang memberi potongan informasi tanpa konteks, bukannya menenangkan, justru memberi makan Zeigarnik Effect agar terus aktif. Psikologi mengenal konsep self-closure, kemampuan memberi penutupan dari dalam diri sendiri, tanpa menunggu jawaban orang lain. Dengan cara ini, otak diberi sinyal aman bahwa cerita boleh diarsipkan meski tanpa akhir yang ideal. Pada akhirnya, banyak luka hati bukan sekadar soal cinta yang hilang, melainkan pikiran yang terjebak pada cerita yang tidak pernah ditamatkan, dan memahami ini adalah langkah awal untuk melepaskan diri dari jerat emosional yang melelahkan. Setelah memahami bagaimana Zeigarnik Effect bekerja di dalam diri, kini saatnya melihat bagaimana dunia luar memanfaatkannya, khususnya industri media dan teknologi yang sangat paham cara menahan atensi manusia. Teknik cliffhanger dalam film dan serial adalah contoh paling nyata. Cerita sengaja dipotong tepat saat konflik memuncak, bukan untuk keindahan narasi semata, melainkan agar otak penonton membawa pulang loop terbuka yang menuntut kelanjutan. Dalam dunia game, desain misi dan level dibuat nyaris tanpa akhir. Progress bar yang tidak pernah benar-benar kosong menciptakan ilusi kemajuan yang selalu tertunda, membuat pemain terdorong untuk terus bermain demi rasa tuntas yang dijanjikan. Judul berita dan video di platform digital kerap menggunakan celah ini. Informasi inti sengaja disembunyikan, menciptakan celah pengetahuan. Otak merespons ketimpangan ini dengan dorongan kuat untuk mengklik demi menutup rasa penasaran. Notifikasi dengan tanda merah kecil adalah simbol unfinished business modern. Ia memberi sinyal visual bahwa ada sesuatu yang menunggu perhatian, memicu kecemasan mikro yang cukup kuat untuk mengganggu fokus dan memaksa kita membuka layar. Infinite scroll di media sosial menghilangkan batas akhir. Tanpa penutup yang jelas, otak tidak pernah mendapatkan momen selesai, sehingga jari terus bergerak mencari kepuasan yang selalu tertunda beberapa geseran lagi. Iklan pun memanfaatkan narasi bersambung dan pertanyaan misterius. Alih-alih memberi informasi utuh, mereka menanam benih penasaran agar perhatian tertahan lebih lama dari yang disadari. Pertanyaannya kemudian menjadi reflektif. Apakah kita masih memegang kendali atas perangkat di tangan, atau justru algoritma yang dirancang dengan prinsip Zeigarnik Effect sedang mengarahkan fokus dan kebiasaan kita tanpa terasa? Setelah melihat bagaimana efek ini dimanfaatkan dan sering kali disalahgunakan, kini saatnya membalikan posisi, menjadikan Zeigarnik Effect bukan sebagai jebakan, melainkan alat sadar untuk meningkatkan produktivitas dan fokus. Banyak orang mengira prokrastinasi lahir dari kemalasan, padahal sering kali ia muncul dari ketakutan menghadapi tugas besar yang terasa berat. Otak menolak memulai karena membayangkan beban energi yang terlalu tinggi.
Teknik mulai 5 menit bekerja dengan cara menipu sistem kognitif. Komitmen kecil ini cukup untuk membuka satu loop, memicu ketegangan Zeigarnik tanpa membuat otak merasa terancam. Begitu tugas dimulai, dorongan alami muncul, otak merasa tidak nyaman jika berhenti di tengah jalan, sehingga momentum tercipta hampir otomatis, fokus bertahan lebih lama dibanding menunggu motivasi datang terlebih dahulu. Penulis Ernest Hemingway dikenal sengaja menghentikan tulisannya saat ide sedang mengalir. Strategi ini membuat keesokan hari proses menulis terasa lebih ringan karena pikiran membawa pulang cerita yang belum selesai. Pendekatan ini juga efektif mengatasi kebuntuan ide. Dengan berhenti secara sadar di tengah proses, otak diberi ruang inkubasi, bekerja di belakang layar tanpa tekanan kesadaran penuh. Dalam konteks belajar, jeda singkat di tengah materi sulit justru memperkuat memori jangka panjang. Karena pikiran terus memproses informasi yang belum dituntaskan selama waktu istirahat. Intinya sederhana namun kuat, jangan menunggu dorongan dari dalam. Ciptakan ketegangan kecil terlebih dahulu, karena sering kali motivasi adalah akibat dari tindakan, bukan prasyaratnya. Di titik ini, kita memasuki wilayah yang lebih halus namun sangat kuat. Ranah NLP dan hipnosis, tempat Zeigarnik Effect tidak hanya dipahami, tetapi digunakan secara sadar sebagai alat komunikasi bawah sadar. Salah satu teknik klasiknya disebut nested loops atau loop bersarang. Strukturnya sederhana namun licik. Sebuah cerita A dibuka, lalu dipotong oleh cerita B, kemudian disela lagi oleh cerita C, sebelum akhirnya ditutup kembali secara berurutan dari C ke B lalu A. Bagi pikiran sadar, struktur ini menciptakan rasa menggantung berlapis. Perhatian terikat karena setiap cerita belum selesai. Critical factor menjadi sibuk, berusaha melacak dan menunggu penutup dari setiap loop yang terbuka. Dalam kondisi ini, terjadi celah. Saat pikiran sadar terlalu fokus mencari akhir cerita, pesan utama atau sugesti dapat masuk lebih dalam kepikiran bawah sadar tanpa banyak perlawanan. Teknik ini sering digunakan dalam public speaking dan storytelling. Pembicara membuka misteri di awal presentasi yang baru dijawab di bagian akhir, membuat audiens bertahan bukan karena dipaksa, tetapi karena penasaran. Dalam konteks persuasi, rasa ingin tahu adalah mata uang perhatian. Ketika seseorang penasaran, ia membuka diri untuk mendengarkan, dan di sanalah pesan memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Namun di balik kekuatannya, ada tanggung jawab etis. Teknik ini seharusnya digunakan untuk edukasi, inspirasi, dan pemberdayaan, bukan untuk manipulasi yang merugikan atau menyesatkan orang lain. Pada akhirnya, Zeigarnik Effect bertindak sebagai jembatan emas menuju pikiran bawah sadar. Siapapun yang memahaminya tidak hanya mampu mengelola fokus sendiri, tetapi juga berkomunikasi dengan lebih presisi dan kesadaran. Ketika kepala terasa penuh dan napas menjadi lebih pendek, itu pertanda terlalu banyak loop terbuka menumpuk di pikiran, bukan karena Anda lemah, melainkan karena sistem otak sedang bekerja melebihi kapasitas alaminya. Salah satu solusi paling sederhana, namun ilmiah adalah brain dump, menuangkan semua pikiran ke atas kertas atau layar, memindahkan beban dari memori biologis yang rapuh ke media fisik yang lebih stabil. Riset menunjukkan bahwa membuat rencana penyelesaian saja sudah cukup untuk menurunkan aktivitas area ancaman di otak. Amigdala menjadi lebih tenang ketika tugas diberi struktur, meski belum dikerjakan saat itu juga. Daftar tugas berfungsi sebagai sinyal aman. Ia memberi pesan pada sistem saraf bahwa urusan sudah tercatat dan tidak akan hilang, sehingga otak tidak perlu terus-menerus mengingatkannya. Ritual penutupan di akhir hari kerja juga berperan penting. Meninjau ulang apa yang sudah dan belum selesai memberi batas jelas antara mode produktif dan mode pemulihan. Latihan mindfulness melatih pikiran untuk hadir di saat ini, menerima bahwa tidak semua ketidakpastian harus diselesaikan sekarang. Kenyamanan dengan momen kini secara perlahan melemahkan dorongan obsesif akan penutupan instan. Melalui neuroplasticity, otak dapat dilatih untuk merespons dengan lebih tenang. Setiap kali kita sengaja menutup loop atau melepaskan kontrol, jalur saraf baru yang lebih adaptif terbentuk. Tidur yang nyenyak bukan hanya soal kasur atau jam,
melainkan tentang pikiran yang telah diberi izin untuk beristirahat. Karena sebagian besar gelisah malam hari berasal dari cerita yang belum diberi tanda selesai. Perjalanan kita hari ini dimulai dari sebuah kafe sederhana di Eropa, lalu menyelam ke dalam neuron, zat kimia otak, hingga teknik komunikasi bawah sadar. Semua benang merah itu bertemu pada satu prinsip yang sama tentang cara pikiran mempertahankan perhatian. Zeigarnik Effect bukanlah musuh atau sahabat mutlak. Ia adalah pedang bermata dua. Di satu sisi mampu mendorong fokus, kreativitas, dan produktivitas. Di sisi lain dapat menjadi sumber stres jika dibiarkan tanpa kendali. Secara filosofis, hidup sendiri adalah rangkaian loop terbuka. Selalu ada rencana, harapan, dan cerita yang belum rampung. Kita tidak pernah benar-benar mencapai titik selesai kecuali saat perjalanan ini berakhir. Kedamaian bukan berarti menutup semua urusan, melainkan berdamai dengan proses, menerima bahwa sebagian hal boleh berjalan perlahan tanpa harus terus ditarik ke pusat perhatian. Gunakan pemahaman ini untuk memulai kembali mimpi yang tertunda, membuka langkah kecil yang selama ini dihindari, sekaligus gunakan teknik penutupan untuk memberi diri sendiri ruang beristirahat dengan tenang. Sekarang giliran Anda, tuliskan di kolom komentar. Hal apa yang hingga saat ini masih terasa menggantung di pikiran, mungkin dengan menuliskannya saja, satu loop sudah mulai tertutup. Jika Anda merasa konten ini memberi sudut pandang baru, dukung channel Gelombang Otak dengan menekan tombol subscribe, like, dan membagikannya agar lebih banyak orang memahami cara kerja pikirannya sendiri. Mari terus menjelajahi dunia otak bersama, karena di setiap gelombangnya selalu ada ilmu yang menunggu untuk dipahami sampai bertemu di gelombang pengetahuan berikutnya.